saudaraku, kita ketemu lagi seperti biasa di konten saya Empu Gelol yang membahas atau bercerita masalah seni budaya kita Dayak serta alam kita Kalimantan dan lain-lainnya yang menyangkut budaya kita Borneo pastinya seperti itu. Untuk sesi ini saya Empu Gelol kembali mengulas atau menjelaskan atau menerangkan masalah Mandau. Jadi pada poin ini yang akan saya ceritakan yaitu salah satunya cara kita menempatkan ukiran di sarung Mandau supaya kelihatan pantas dan layak. Seperti apa itu? Jadi seperti ini. Ini kebetulan ada mendau tempilan pakak sangka. Ini mendau tempilan yang kecil. Jadi untuk menempatkan ukiran yang pantas dan kelihatannya cocok, pertama kalau kita mau mengukir sarung seperti ini kan polos sarungnya di bagian sini. Ini yang diukir kalau untuk mandau dan itu sudah umum, biasanya kebanyakan di sini diukir kalau kepingin diukir. Setelah itu di sini diukir, di sini diukir atau di daerah ujungnya ini diukir. Jadi itu untuk di sarung mandau, poinnya yang diukir di sini, di sini, di sini dan di sini. Jadi ada tempat lain walau kelihatannya kosong tapi tidak cocok dan tidak pantas diukir. Salah satu contoh sarung yang berukir sesuai seperti Empu katakan tadi, tempatnya di letak-letaknya seperti ini contohnya. Ini kan diukir sudah. Ini sudah diukir, teman-teman bisa lihat semua. Ini diukir. Jadi selain di sini yang diukir yang saya kasih tahu tadi, tidak disarankan sarung itu mengukir di sininya. Di sini sepanjang ini dikasih ukiran seumpamanya, atau di sini di belakang sini dikasih ukiran seumpamanya, atau di bawah sini ini bikin ukiran sampai penuh sampai di sini di sininya. Itu di dalam sarung mandau bukan dilarang, bukan tidak diperbolehkan, tapi sebenarnya penempatan ukiran di sarung mandau itu kurang cocok. Seperti itu. Lagi pula kalau sampai sebanyak itu ukirannya, maka sarung tadi bukan kelihatannya bagus tapi malah seperti kayak overdosis ukiran. Jadi kita membuat sesuatu itu jangan sampai terjadi semacam overdosis ukiran, tapi buatlah sarung tersebut walau ukirannya tidak banyak tapi dilihat cocok dan pantas, bentuk sarung mandaunya juga masih nampak style sarung mandau yang ada seperti itu. Jadi antara bentukan sarung mandau terus tepusar serta yang lainnya, dia kelihatannya akan semacam masing-masing menampakkan aura, jadi kelihatan satu kesatuan, jadi indahlah sarung tersebut. Seperti itu, jadi hingga tak overdosis. Jadi di dalam kita membuat sarung mandau, apalagi ini berbicara mandau tempilan, kita harus menempatkan ukiran yang kelihatannya layak dan cocok, serta ukiran yang memang kebanyakan dipakai orang, penempatannya harus di situ. Jangan pula ukiran tersebut kita bikin di belakang sini, di dalam sini belakang ini ukiran, dalam sini kita ukir. Itu juga kurang bagus. Atau seperti pisau gini, teman-teman bisa lihat semua. Aturan dari ngukir gagang pisau biasanya ini hanya di bagian atas sini
saja. Di sini kan kebanyakan polos, itu sudah umum. Kita seumpamanya beri itu ukiran sampai ke sini supaya kelihatan bagus, empuk, kelihatan indah. Ya itu ya nggak ada masalah sih menurut saya. Tetapi di dalam seni kita juga harus memperhitungkan yang mana yang tempatnya cocok, pantas, layak dilihat. Nah, disitulah kita menempatkan ukiran dengan sesuai. Kalau seperti ini diukir di sini kan kelihatan indah, tapi kalau ukiran itu sampai ke sini penuh, kayaknya gagang pisau mandaunya nggak nampak, gagang pisaunya itu. Jadi kesan keindahannya bukannya gagangnya tadi itu kelihatan indah, tapi malah orang akan bingung apa itu. Nah itu jadi kurang, tapi cocok dan pantas serta kurang layak seperti itu. Nah itu salah satu cara kita menempatkan ukiran yang baik dan pantas sekiranya dilihat agar mandau tadi bisa menarik seperti itu teman-teman semua. Nah jadi untuk yang berikut saya Empu Gulol akan menjelaskan cara memasang yang namanya belawit. Nah ini kan belawit untuk pengikat di mandau seperti ini. Ini namanya belawit dalam bahasa benua. Ini belawit namanya. Nah ini ada yang panjang sebelah sini, ini yang pendek. Untuk dipinggang lalu disambung dengan tali lain. Ini namanya kepalak yang dimasukkan di sini. Gitu. Jadi di dalam pemasangan belawit seperti ini kita harus bisa melihat, ya kan? Biasanya yang lubangnya lebih besar seperti ini itu pasti bagian atas dan pasti letaknya lebih panjang. Nah nantinya seperti ini, nah ya kan dia lebih panjang ke atas. Jadi kalau lubangnya lebih kecil seperti ini bagian bawah, biasanya dia lebih pendek ke bawah. Jangan sumpamanya tali belawit ini seperti ini kita pasang di tengah-tengah seperti ini, hingga ini dan ininya sama panjang, itu juga kurang tepat. Nah seperti itu di dalam budaya kami. Saya tidak cerita budaya yang lain, budaya kami. Itu jadi di sini manjang, sini pendek seperti mandau ini, teman-teman bisa lihat. Nah ya kan, seperti ini. Teman-teman lihat juga mandau yang satunya sama. Nah posisinya dia sama pendek. Nah ya kan, nah, terus memanjang. Nah seperti itu teman-teman bisa lihat. Nah dan satu hal teman-teman jangan lupa kalau dilihat dari kamera ini tangan sebelah kiri. Karena saya pakai kamera depan, ini tangan sebelah ini sebelah kanan. Ini sebelah kanan. Ini sebelah kiri saya yang gelang biru ini tangan sebelah kiri bukan sebelah kanan. Terkecuali kalau Empu Gulol pakai kamera bagian belakang, ini saya pakai kamera depan. Jadi terkesan ini adalah sebelah kanan, padahal enggak, ini sebelah kanan. Jadi ada pertanyaan kemarin, Empu, biasanya kan kalau mandau kanan, itu sarung mandaunya kan ditaruh di sebelah kiri pinggang, seperti itu. Jadi Empu bagaimana saya yang sebelah kiri? Apakah sarung mandau itu ditaruh sebelah kanan? Nah, seperti itu pertanyaannya. Sebenarnya, letak dari sarung mandau itu mau kita itu kanan kah? Kiri kah pemakaian kita mandau tersebut, dia tetap letak sarung mandau itu harus pinggang di sebelah kiri. Rasanya di dalam budaya yang ada, terutama budaya kami, nggak ada sarung mandau sebelah kanan, harus sebelah pinggang sebelah kiri. Tapi seumpamanya saya Empu Gulol kepingin naruh sebelah kanan, nggak ada masalah kah? Nggak ada larangan? Nggak ada masalah, nggak ada larangan. Itu tetap kembali kepada pribadi masing-masing. Nah, seperti biasa, saya di sini hanya bercerita bagaimana orang tua tempo dulu memakai mandau dan meletakkan sarung mandau itu di pinggang sebelah mana, seperti itu.
Dan untuk selanjutnya tetap kembali kepada saudara-saudaraku yang ada, seperti itu. Nah, jadi kalau orang tua dulu mau dia itu kanan, mau dia itu kiri pemakaian mandau, jadi sarung mandau itu tetap ditaruh di pinggang sebelah kiri, seperti itu. Jadi kita berbicara masalah gagang mandau. Nah, kemarin ada juga yang tanya masalah gagang mandau. Empu mau tanya masalah gagang mandau ini, ukiran yang pantas dan tepat di gagang mandau itu kita letakkan di posisi mana saja, Empu, seperti itu. Nah, jadi untuk gagang mandau pada umumnya ukiran itu, ini kita berbicara mandau yang benar-benar asli di zaman dulu, letaknya di mana. Dia biasanya di daerah sini saja yang diukir. Pokoknya ke semua ini yang Empu pegang ini diukir. Biasanya di sini polos sini. Ini polos. Tidak diukir, polos. Kenapa polos? Empu kan kalau diukir kan lebih bagus, kelihatannya penuh. Enggak. Tetap kalau tetap jelek. Dia harus sesuai dengan nilainya yang ada, harus diukir di sini. Kalau diukir di sini, kita kan ini pegang. Nah, untuk memegang. Jadi kita terpegang dengan ukiran dan tangan itu terasa kurang nyaman. Kita memegang gagang mandau ini harus tangan itu terasa nyaman. Seperti itu. Jadi kalau ukiran ditaruh di sini enggak ada, tapi siapa tahu Empu salah, kurang benar, teman-teman bisa cek di mandau-mandau yang ada tempo dulu seperti apa, bukan cek di mandau sekarang. Kalau mandau sekarang kan ya, mohon maaf saya tidak bercerita itu. Nah, seperti ini. Nah, ya kan. Nah, di situnya polos. Nah, bagian sini polos. Jadi nggak ada ukiran. Jadi hanya itu saja yang saya sampaikan untuk sesi ini. Buat saudaraku yang ada, mohon maaf kalau ada kata yang salah. Semoga ini menjadi ilmu, manfaat buat kita semua, terutama buat saudaraku, adik-adikku, anak-anakku, di mana saja berada. Semoga bisa membuat mandau yang tepat untuk saudaraku yang pemula. Oke, sekian dan terima kasih. Salam budaya KB buat kita semua. Amin.